Bismillah, alhamdulillah. Setelah memberi pemahaman dan penjelasan tentang video ilmu syahadat papatku, pada video kali ini guru memberi keterangan atau pemahaman penjelasan tentang dupa dan tata keramanya. Para murid, santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Pada video ini guru memberi judul dupa dan tata keramanya. Berkaitan dengan tumbuhnya spiritual di bumi Pancasila. Banyaklah generasi muda dan orang-orang sekarang mulai titik-titik kesadaran tumbuh, akan mulai tumbuh hakikat diri pribadinya, mulailah mengerti tentang sejarah untuk berbakti menghormati jasa-jasa leluhurnya. Sehingga dengan perkembangan keadaan seperti itu, guru menyikapi sering melihat juga dan mengetahui niatnya sudah bagus mengikuti cara dan tradisi para leluhur kita. Namun karenanya tidak ada pendidikan atau sekolah yang tepat, sehingga guru sering melihat, menyaksikan banyak hal yang kurang tepat dalam melakukan nilai-nilai spiritual, terutama tentang syarat atau uborampe. Maka melalui video ini guru memberi pemahaman agar kalian menghasilkan sesuatu yang tepat dan benar, sehingga apa yang Anda lakukan menghasilkan sesuatu, apa hajat Anda mudah terkabulkan. Para murid, para santri diajarkan guru melalui dengan pemahaman di tempat ibadah, ya. Di tempat ibadah terutama apapun, ya, terutama di rumah. Kita sebagai manusia yang mempunyai nilai spiritual, khususnya murid dan santri, juga siapapun para pemirsa, kita selalu membutuhkan alat yang dibakar untuk menjalankan spiritual. Ada yang disebutlah nanti ada kemenyan, ada nanti juga ada dupa. Dupa banyak hal, jenis, merek, dan modelnya sangat banyak. Tapi yang lazim dupa itu ada 3. Ada 1 namanya dupa setik, 2 namanya dupa tumpeng, 3 namanya dupa lingkar atau dupa obat nyamuk. Para murid, para santri, untuk membakar dupa ini dipahami, ya, karena ini sangat menentukan, ya. Untuk tempat ibadah yang di rumah, nomor 1 haruslah memakai tempatnya untuk tancapan dupa, ya. Tancapan dupa, alat yang baik nomor 1 unsurnya logam. Logam apapun itu baik. Semakin baik nilai logamnya dan bentuk motifnya, semakin akurat, karena itu menandakan harkat martabat nilai derajat Anda, ya. Itu poinnya di situ. 2, bila tidak ada atau alatnya terlalu sederhana, pakailah benda-benda nomor 2 nilainya keramik. Unsur keramik itu nilai nomor 2. Yang ketiga, unsur bisa disebut namanya beling, ya, atau unsur kaca. Hindari benda-benda yang dari plastik untuk tempat tancapan dupa, ya. Untuk menyalurkan doa, hindari botol-botol seperti botol air minum yang dari plastik. Jadi nomor 1 usahakan logam, 2 di situ keramik, 3 kaca atau beling. Hindari plastik, ya, itu rumusnya. Pemahamannya begini. Tatkala doa atau japa mantra atau daya spiritual itu kau salurkan, kalau tempat wadahnya itu plastik, doa itu menjadi hambar atau daya itu hilang, bahasanya begitu maknanya.
Sehingga para leluhur dulu dan orang-orang siapapun yang ahli tidak akan pernah menggunakan media plastik untuk menyalurkan doa. Itu poinnya. Satu contoh, Anda menyediakan air di tempat ibadah atau Anda sebagai manusia tetua adat untuk memberi sugesti atau doa kepada siapapun, terutama kepada tamu atau orang yang minta tolong, jangan dimasukkan di plastik itu. Cari tempat dulu, bisa ditaruh di logam dulu atau di tempat keramik dulu, baru dituang di plastik atau di botol-botol air minum itu. Caranya begitu, itu nanti hasilnya bisa maksimal sesuai apa yang Anda harapkan. Di dalam tempat tancapan dupa, para murid, para santri, itu sebenarnya yang tepat dan akurat itu hanya dari debunya dupa itu sendiri. Bisa dihasilkan dari pembakaran yang sisa Anda, atau minta kepada teman atau orang yang sudah berkali-kali membakar dupa sehingga di situ abunya itu sangat bagus, sangat efektif untuk melakukan ritual atau spiritual itu. Namun yang kedua ada cara yang sangat mudah tapi butuh waktu. Pertama, bila untuk menancapkan sesuatu dupa yang memakai dupa setik atau dupa lidi, pakailah beras. Itu ada 3 jenis. Beras biasa yang dikonsumsi itu boleh, baik beras itu putih atau beras itu merah. Tapi usahakan nilai atau harganya itu yang agak mahal atau beras yang berkualitas. Yang kedua, bisa gunakan beras ketan sama. Bisa beras ketan itu putih atau beras ketan hitam. Itu yang dipakai caranya begitu. Isi secukupnya tempat itu, pakailah berkali-kali. Nah, dengan perlahan, kalau di situ nanti mulai penuh, itu nanti disaring yang bagus begitu caranya. Disaring beras ketan atau beras tadi yang bekas tancapan dupa itu diambil sebagian dengan perlahan sehingga sampai cukup untuk memenuhi atau sebagai tancapan di tempat itu. Lantas bagaimana untuk bekas-bekas yang dibuat ritual atau tancapan dupa itu, Guru? Itu yang bagus ditanam di lingkungan rumah. Bila tidak mau ditanam, itu campur dengan air, diaduk sampai mengeluarkan sesuatu warna yang lain, baru tuangkan di sekitar rumah. Cara menuangkan apapun jangan yang dilalui kaki manusia. Artinya dari rumah bisa dari jalan pintu rumah sebelah kanan atau sebelah kiri. Itulah caranya menggunakan tancapan dupa yang di rumah. Nah, ini yang bagi para murid, para santri, juga para pemirsa atau para pemula yang menginginkan sesuatu spiritual dengan tepat dan benar. Karena banyaklah tempat-tempat keramat di dalam negara kita, khususnya di Pulau Jawa. Sehingga para pemula karena tidak mendapatkan pendidikan yang tepat dan benar, dan negara sendiri pun tidak menjalankan. Sehingga umat ingin meneruskan ilmu-ilmu yang diwariskan leluhur, sudah tidak mendapatkan pendidikan yang tepat sehingga niatnya bagus tapi caranya yang kurang tepat. Melalui video ini Guru menyampaikan dengan cara yang tepat dan benar. Semoga apa yang kalian hajatkan sangatlah mudah untuk tercapai dari cita-cita para pemirsa semua. Para murid, para santri, satu contoh. Banyak di sana-sana di tempat-tempat keramat, di punden atau di tempat pegunungan atau di tempat keramat yang lain. Masyarakat karena menginginkan keselamatan atau memakai sistem yang disebut tata krama. Satu contoh, Guru menganalisa dengan pembakaran dupa setik, ya. Pembakaran dupa setik itu satu rumusnya, nasihatku kepada khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Jangan langsung ditancapkan di bumi. Bila dipakai tentang hukum,
itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Tidak dibolehkan bumi ditancapi untuk dupa. Sehingga dari kesalahan itulah banyak para pemula atau generasi pribumi menjalankan sesuatu sehingga tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan harapan dari apa hajatnya. Karena ada kesalahan dari hal-hal yang sebenarnya simpel, tapi itu yang sangat fatal. Semoga melalui keterangan ini sangatlah bermanfaat kepada murid dan santri, khususnya para pemirsa dimanapun. Jadi rumusnya untuk dupa setik jangan ditancapkan di tanah. Dua, kadang masyarakat kita ini pun juga karena pola pemikirannya tidak ada yang mengajarkan. Kadang ditancapkan di pohon-pohon, ada yang ditaruh di. Kembali lagi mengulas tentang dupa setik ya. Satu, rumusnya jangan ditancapkan ya. Jangan ditancapkan di tanah. Lantas bagaimana guru untuk melakukan hal-hal atau ritual atau izin kepada tempat-tempat yang sakral? Satu, nasihat guru, kalau toh di situ memakai unsur bunga atau unsur apapun yang untuk ritual, pakailah alat secara alamiah sebagai alas alamiah. Rata-rata satu ya, gunakan daun pisang. Dibungkus bisa, kalau tidak bisa ditakir ya. Itu diajarin guru biar tepat hasilnya nanti. Atau ditakir. Bila tidak bisa ditakir, cukup dibuka bungkusan itu. Tapi gunakan alas yang tepat, satu daun pisang. Bila daun pisang tidak ada, bila Anda di tempat yang sepi atau di tempat yang jauh dari pisang, gunakan daun lompong yang lebar. Tiga, bisa digunakan daun jati. Bisa juga nanti daun waru atau daun itu yang bentuknya lebar bila terpaksa. Hal-hal ini harus kalian tahu bagi para murid dan santri, juga para pemirsa barangkali melakukan pamit di tempat wilayah manapun. Dan ini pun juga jadi tradisi yang sangat tidak baik bagi para murid dan santri, juga para pemirsa. Di pasar beli bunga dibungkus plastik, dibungkus kresek. Lantas di tempat-tempat keramat kalian buka tempatnya kresek. Sesuatu hal yang sangat naif, sesuatu hal yang sangat tidak indah, sesuatu kebodohan yang sangat bodoh. Sesungguhnya kalian melakukan ritual spiritual itu di tempat para leluhur atau leluhur kita dalam kemuliaan. Sedangkan kalian membawa satu tas plastik atau kresek. Alangkah hina leluhurmu, alangkah hina pribadimu. Melalui video ini semoga leluhur kita terangkat nilai-nilai jasanya, sehingga kita akan menjadi bangsa yang luhur, dan sebagai anak cucu pun mempunyai budi luhur, sehingga kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang bermoral, bangsa yang mempunyai nilai jati diri. Itulah para murid, para santri untuk memahami menggunakan yang disebut dupa setik. Untuk bunganya sudah diajarkan sebagai alasnya. Untuk dupanya kalau tidak ditancapkan di tanah, ditaruh di atasnya bunga tidak masalah. Ditaruh di atasnya takir bisa. Diselipkan di pinggirnya takir bisa. Yang penting jangan ditancapkan di tanah. Itu rumusnya ya, para murid, para santri, juga para pemirsa. Kalau toh tidak ada takir, tidak bisa ditancapkan, taruh di atasnya bunga itu. Untuk melakukan ritual spiritual, Anda diajarkan guru. Tidak pasti satu contoh seperti dupa setik. Dupa setik kalian bakar belum tentu dan tidak harus dihabiskan ya para murid, para santri. Jadi ritual itu kalau bisa secukupnya sudah selesai. Mungkin setik itu kalau tidak lebih 30 cm masih terbakar, itu separuh dia mati kena alas tadi dari daun, tidak masalah, itu tidak ada hubungannya ya. Sehingga kalian para pemirsa, para murid santri tidak harus dupa itu habis, tidak ya. Setelah doa selesai, karena itu alat ya, itu alat.
Itu cara menggunakan dupa setik di tempat luar rumah. Kalau toh ada lain, barangkali jumlahnya besar, jumlahnya banyak setik, carilah satu contoh ruas tengahnya daun pisang atau batangnya lompong. Ya, artinya harus ada tancapan benda. Satu contoh kalau orang Jawa itu debok. Ditancapkan di debok itu atau di pelepah pisang itu. Itu sebagai tancapannya. Artinya kalau para pemirsa, para murid dan santri mau melakukan ritual di tempat yang jauh, artinya itu sudah Anda siapkan. Sehingga di tempat itu Anda tidak ada sedikit problem. Nah, itulah para murid, para santri. Cara memahamkan agar kalian tepat dan benar. Sehingga nanti mendapatkan sesuatu apa yang Anda inginkan. Bila toh untuk alas tancapan tidak ada seperti itu, pakailah kayu. Kayu apapun, batang apapun boleh. Itu cara ditaruh, disandarkan begini. Kalau toh dari sandaran ini berapa kali, berapa menit ini sudah habis dia karena kena kayunya. Tidak usah khawatir dan tidak usah takut dan jangan takut salah. Karena itu alat yang dipakai, artinya tidak harus habis. Kalau toh kayu tidak ada, pakailah batu sebagai pengganjal agar tidak turun begini, diganjal batu. Semoga pemahaman edukasi menerangkan tentang ritual dan spiritual menggunakan sarana dan ubo rampe ini sangat membantu kalian para pemirsa, khususnya kalian para pemula di mana-mana, sehingga kalian tercerahkan melakukan sesuatu membawa hikmah dan bermanfaat dimanapun. Para murid, para santri, lantas bagaimana guru kalau kita melakukan atau memakai ritual memakai dupa tumpeng? Sama, carilah alas apapun sebagai tempatnya. Kalau khawatir dari alas daun tidak nyaman, carilah batu, dia yang datar. Jadi tumpeng, dupa tumpeng dibakar, ditaruh di atasnya, jangan ditaruh di tanah. Harus ada pemisah antara tanah dari alat yang dipakai ritual itu. Itulah para murid, para santri sebagai pemahaman untuk ritual di sana-sana. Dan itu pun juga diterangkan melalui video ini. Barangkali nanti kalau Anda siapapun melakukan ritual bentuknya itu takir, sebenarnya yang bagus dari ritual itu selesai, sekalian mohon pamit, terima kasih para leluhur. Setelah saya berdoa di sini, semoga bermanfaat kehidupanku, semoga kehidupanku mendapat kemudahan di dunia ini. Assalamualaikum ditutup. Kalau bisa takirnya itu biasanya ada bitingnya, ada tusuknya, itu dibuka saja sudah cukup. Dibuka, dilepas, bisa pulang dan pergi kembali ke asalnya. Bisa juga kalau di situ tempatnya menjadikan kotor, itu tolong diambil, dibuang di tempatnya. Dimanapun tempatkan pada tempatnya. Satu contoh diambil dari tempat. Satu contoh ada tempat yang keramat, di situ dimuliakan. Setelah ritual itu diambil, dibuang di tempat sampah. Melalui video ini guru menyampaikan banyaknya manusia di tempat-tempat di Punden, di tempat-tempat keramat, atau di makam-makam keramat. Di situ dari aspek sisi yang lain kau muliakan, kau bawakan kembang, kau bawakan menyan dan dupa. Tapi kalian janganlah lupa, di situ ada sosok manusia yang bertanggung jawab sebagai juru kunci. Janganlah dia ditinggalkan, berilah sesuatu sebagai penghormatan. Ini kadang kalian para pemirsa, para murid lali, lupa. Gaib kau muliakan, manusia yang memuliakan di situ kau hinakan. Bila kalian diajarkan oleh guru, kalian aku pahamkan, sesungguhnya juru kunci itu sebenarnya itu pilihan dari leluhur kita sendiri. Artinya tidak semua manusia yang menunggu atau menjaga tempat-tempat itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh leluhur. Itulah kalian harus paham. Para murid, para santri, itulah yang kalian harus pahami tentang cara ritual di tempat-tempat di rumah atau di luaran rumah.
Ini ada sesuatu lagi yang sangat penting dan harus kalian pahamkan ya. Wewangian apapun baik kemenyan, dupa, candu, hiyo, apapun bentuknya, itu bahasanya disebut wewangian. Wewangian dari aspek kehidupan itu pahamkan dua perkara ya. Dari bentuk bendanya atau barangnya itu simbol namanya wewangian. Tapi untuk melakukan aktivitas fakta dari kehidupan dari acara yang kita lakukan, perilakumu yang baik itulah yang disebut wanginya akhlak. Itu jangan lupa ya. Jangan sampai kalian melakukan wewangian, kirim doa, kirim wewangian di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat leluhurmu dengan membawa wangi yang harum. Tapi caramu tidak menyimpulkan unsur wewangian, akhlakmu yang tidak mempunyai tata krama. Sama saja Anda membunuh dirimu, merusak dirimu sendiri. Itulah nasihat guru. Hati-hati di tempat-tempat itu. Karena wewangian itu adalah sebagai simbol dan sebagai alat. Tapi kita harus mengimbangi akhlak di tempat-tempat itu. Namanya tata krama. Itulah yang disebut wewangi dua makna. Satu simbolnya adalah benda-benda yang kita bakar. Dua adalah perilaku kita. Itulah para murid, para santri. Untuk memasuki atau dalam keadaan di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang terlalu sakral, banyak hal yang sangat menakutkan, guru memberi statement melalui video ini. Para murid, para santri diajarkan sedikit tentang ilmu dan bahasa yang sangat lampau. Di era-era sekarang, mungkin kemarin juga, kalian diajarkan oleh kitab, diajarkan oleh guru-guru yang di sana. Satu contoh, kalian masuk di alam kubur, atau Anda masuk di tempat kuburan, atau Anda masuk di hutan, atau di tempat keramat, atau tempat angker. Anda kadang diberi kalimat, Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau masuk di tempat kubur, dikatakan, diajari kalimat, Assalamualaikum ya alil kubur. Itu ajaran dari orang-orang kemarin. Namun untuk melalui video ini, guru akan membedakan password atau uluk salammu sedikit beda dengan yang di luar sana. Untuk membedakan diulaslah oleh guru mana yang akurat nanti. Para murid, para santri, satu contoh. Banyak manusia mau ke tempat makam orang tua atau kepada leluhurnya. Masuk di tempat kuburan, coba. Assalamualaikum ya alil kubur. Mungkin bagi kita yang bertradisi di sini tidak asing. Coba kalau kalimat itu kalian ucapkan di tempat kuburan atau makam, di sebelah kanan kirimu ada orang Jepang, ada orang Amerika, ada orang Inggris. Apa persepsi otak dari orang luar? Orang Jawa sudah pada gila semua. Orang Islam pada gila semua. Orang sudah mati diberi salam. Nah itu loh. Lantas bagaimana kita bangsa Indonesia khususnya di Jawa dan kalian semua yang kemarin melakukan itu. Dan orang-orang yang kau yakini katanya orang ahli spiritual. Caranya seperti itu. Coba pahami dari ajaran seperti itu. Kita masuk ke tempat makam atau kuburan. Kita diajarkan. Assalamualaikum ya alil kubur. Coba di situ dia pun kita tahu. Beliau tidak bisa menjawab. Lalu kita berasumsi, ya pasti dia tahu, pasti menjawab. Tapi sebagai manusia yang cerdas, manusia yang mempunyai akal, kita tahu dia tidak akan pernah bisa menjawab. Kalau kita tahu dia tidak bisa menjawab, mengapa kalian memberikan salam itu? Artinya apa? Apa yang kalian lakukan, apa yang dilakukan di luaran sana adalah sesuatu pemahaman yang salah kaprah. Nah, dari pemahaman yang salah kaprah itulah menjadikan sesuatu yang rusak. Cita-cita tidak akan pernah terkabulkan. Itulah para murid, para santri. Guru mengajarkan melalui video ini. Nanti doamu atau passwordmu tidak sama dengan orang-orang yang di sana. Guru sedikit mengulas tentang kalimat password. Bahasa Jawanya itu uluk salam.
Kalimat ini kalian gunakan dimanapun bisa. Di alam sungai, di laut, di hutan, di tempat keramat, di tempat angker, di makam, dimanapun ada di dunia. Nanti diajari guru dari password ini. Namun sebelum diajarkan dari password ini, guru menerangkan sedikit tentang sejarah ilmu ini. Password ini yang diajarkan guru, kalau di dalam kitab Al-Quran diajarkan atau diilustrasikan ilmunya beliau Sulaiman. Namun untuk memperjelas jangan salah pemahaman. Yang disebut Sulaiman itu bukan satu sosok. Karena pemahaman yang salah, penafsiran yang salah, diilustrasikan sosok seakan-akan Nabi Sulaiman satu orang. Bukan ya para murid, para santri. Yang disebut dalam kitab Al-Quran yang disebut Sulaiman itu menerangkan waktu atau zaman Sulaiman. Berhubung ditulis di dalam kitab suci Al-Quran ditulis Sulaiman, sebenarnya dari hakikat faktanya itu zaman batu. Ya. Jadi zaman batu dulu, zaman waktu ditulis di kitab diganti zaman Sulaiman, ditafsiri Nabi Sulaiman. Itu menerangkan zaman, dipahamkan zaman batu. Ya. Nah, zaman batu itu ditafsiri, ditulis oleh kitab, diganti zaman Sulaiman. Mungkin dan bisa dipastikan mendekati kebenaran. Dalam sejarah ditulis zamannya kerajaan Keling. Zaman itu sebelum Masehi sudah ada. Coba gali sejarah di sana-sana, guru tidak banyak mengulas. Tapi sedikit memberi gambaran. Zaman Keling itu ada yang nyebut zaman batu. Zaman batu dirubah zaman Sulaiman. Maka ada sejarah yang disebut Akik Watu Sulaiman. Itu sejarahnya di situ. Nah, di situ ada password satu contoh mau di tempat makam, di tempat keramat, di tempat leluhur, di tempat yang sakral, di laut, di hutan. Kita sebagai manusia ada etika agar mendapatkan keselamatan setelah masuk di situ. Pakai password Assalamualaikum with bumi godong cipto. 4 passwordnya dipakai ya. Assalamualaikum with bumi godong cipto. Diajarkan. Ajarkan kepada generasi kalian, ajarkan kepada putra-putri kita, kalau mau kemanapun, terutama kadang putra-putri kita, kadang kita sendiri, kadang Anda sendiri masuki hal-hal tempat yang sakral, tempat hal yang angker, yang mistis, pakai kalimat itu. Assalamualaikum with bumi godong cipto. Bila kalian pahami dengan kalimat itu, tidak ada yang disebut Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hai say, hai sor, tidak ada. Itu adalah connect dengan 4 yang disebut tadi. Sebagai unsur untuk menyatu. Assalamualaikum with. Di situ mempunyai ikatan kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan wit-witan, dengan yang mewiwiti. Itu password sebenarnya. Maka di situ ada password Assalamualaikum with. Assalamualaikum with bumi. Dimanapun, meskipun itu siapapun, makhluk apapun, selalu di atas bumi dan kita menopang dan ditopang oleh bumi. Maka password yang kedua, assalam with bumi godong. Dimanapun kalian berada, meskipun di hutan, di situ adanya dedaunan. Karena daun-daun itu ada sesuatu hal yang tersandi di situ. Assalamualaikum with bumi. Di situ cipto. Dimanapun di atas muka bumi, bahkan di planet di luar sana pun, semua adalah ciptanya yang maha kuasa. Artinya kalian para murid, para santri, para pemirsa dimanapun Anda memakai password itu, artinya kita sangat mudah untuk menyatu kepada beberapa hal di alam dunia ini. Semoga memahami password ini bermanfaatlah kepada kalian semua yang menjalankan ajaranku. Semoga video ini sangat mencerahkan dan sangat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.